Mana dalil pacaran itu? Nek bini roh, dengo den roh. Ben pernah benar. Yang nyuruh kamu pacaran siapa? Sekali diputus nangis sama Allah. Ya Allah, apa salahku ya Allah? Raja tende sejan pangeran. Kalau engkau suul adab kepada gurumu, akan datang 3 penyakit yang tidak akan ada obatnya. Yang pertama, kalla lisanuhu, tumpul lidahnya. Mau sepintar apapun, sealim apapun dirimu, hebat kamu baca kitab, paham kamu tentang tafsir, hafid kamu dalam Quran, faham betul tentang ilmu hadis, faqih kamu dalam ilmu faqih, tapi kamu tidak punya akhlak kepada gurumu, bahkan kau cenderung merendahkan dan menghinakan gurumu dengan sikapmu, apalagi perbuatanmu. Yang pertama, kalla lisanuhu, Allah buat tumpul lidahmu. Kenapa? Orang lain tidak akan pernah mungkin mendengarkan kalimat-kalimat yang kau sampaikan. Kenapa? Allah membuat tumpul lidahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, terkhusus kepada, saya lupa nama jenengan sinten, nama sampean, Ustadz Ghazali sama Ustadz Syamsuddin, ada Ustadz Rizki, sahabat saya semasa di pondok pesantren, Ustadz Ahmad Nawi. Saya kalah sama beliau, Pak. Kalah tua, Pak. Karena memang beliau lebih senior dari saya. Berapa? Ada setahun, Ustaz. Lebih mungkin dia. Itu cek tuana sampean, Ustaz. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, Desa Tebang Kacang. Berarti dulu di kampung ini banyak tumbuh pohon kacang sepertinya, Pak. Kita sore hari ini, siang ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga, yang tiada terbatas kepada para jamaah. Kita hari ini jangan bersedih karena kita duduk di tengah masjid yang mungkin belum selesai. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang melimpah untuk kita semuanya dan dapat menyelesaikan pembangunan Masjid As-Sabirin ini. Ini nampaknya sesuai dengan namanya ini, As-Sabirin, orang-orang yang sabar. Jadi masjidnya tak lemre-mare, sabar gelung arah. Pak Kades mau nyumbang berapa? Saya langsung tembak saja, Pak. Pak Kades mau nyumbang berapa? Kalau Pak Kades sebut nanti saya sumbang juga. Jangan rahasia, paling segemi ibu lagi rahasia. Ya udah, saya sumbang 50 sek semen. Saya sumbangkan untuk masjid ini atas nama Umi dan Abah saya, Haji Zubairi dan Hajjah Siti Raqayyah, dan mertua saya yang sudah almarhumah, Ibu Yet. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Polabi panitia ini siapa ki untuk lesi mati lampu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya mohon izin, ini bahasanya pakai apa nih Pak? Campur mawon Pak. Ibu-ibu dengar di belakang Bu? Alhamdulillah. Cek kuat daripada saya ala motong roh. Saya sumbangkan, mudah-mudahan nanti Pak Kades kalau saya 50 sak, Pak Kades nanti 100 nyusul. Yang tuli bagi Pak Kades. Ceki potong boleh. Atas nama mertua saya Ibu Yeti Sumaryati, nanti silakan hubungi panitia masjidnya ke saya. Ya, mudah-mudahan pembangunan masjid ini cepat selesai Pak, dan kita ibadah biar lebih nyaman dan lebih tenang. Tempat di dunia ini tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan masjid. Saya katakan sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seseorang masuk ke dalam masjid, hatinya terpaut kepada masjid, dia senang ibadah di masjid, saksikanlah bahwa orang itu pasti dalam keadaan beriman kepada Allah. Ibu dan bapak yang masuk, yang hadir di masjid ini berarti dihitung orang beriman sama Allah. Sampean berangkat dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Masuk ke dalam masjid, sampean itu dalam keadaan aman. Bahkan secara hukum fikih, orang yang punya hutang sekalipun tak boleh ditagih dalam masjid. Mau nandi otang tak ning nanaki masjid Pak. Titimun sampean andi kreditan tak alam remare, jale mulai dari masjid. Pan aman ya Ustaz Rizki. Ada orang nanaki. Kadin tau? Tonggu compon biasa nabur, tonggu keluar di masjid. Poiku. Lah kuluban sampean ini kepenting, Pak. Kuluban sampean ini kepenting akompol nengare mangken. Kita ini penting, Pak. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di tengah masyarakat Arab yang tidak berilmu, yang tidak beradab. Senengannya orang zaman dulu sebelum Rasulullah lahir itu ribut, musuhan, akhirnya peperangan. Yang paling dibanggakan suku, yang paling dibanggakan kelompok, yang paling dibanggakan kabilah. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas dunia ini membawa syariah agama Allah yang bernama Dinul Islam, Rasulullah bukan hanya sekedar memperkenalkan akidah, bukan hanya sekedar memperkenalkan tauhid dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dalam konteks hidup secara sosial, dalam hidup masyarakat, Rasulullah menghilangkan perbedaan. Karena Quran sudah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama orang mukmin hakikinya dia bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka saling berbuat baiklah di antara kalian. Mulai datangnya Islam, syariah disebarkan oleh Nabi, Nabi menghilangkan perbedaan, perbedaan hilang, maka yang tumbuh adalah persatuan. Hari ini tak lagi ada Melayu, tak ada Muslim Bugis, tak ada Muslim Madura, tak ada Jawa, tak ada Sunda. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudaramu. Sakitnya saudaramu berarti sakitmu, senang saudaramu berarti engkau harus senang. Sebab kita adalah hamba Allah yang sama, kita adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi ada perbedaan. Yang kaya tidak boleh menghina yang miskin, yang kuat tidak boleh menghancurkan yang lemah, tapi justru sebaliknya, Pak Kades harus melindungi rakyatnya. Mek neng dek ngade tuh. Songkoy pateki. Pada benon saya. Ini jauh ribu songkok saya ribu. Hari Malaysia hari ya. Sombong tak neng Ustaz Rizki, lagak didik neng lah. Saya kedua kalinya Ustaz Nawi ke sini. Ya, saya lupa mungkin sekitar 10 tahun. Saya lupa ya, 10 tahun yang lalu mungkin ya.
Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan para jamaah. Karena tadi pagi saya pengajian di daerah nopo niku? Wonodadi. Wonodadi di dekat bandara. Lepas itu habis sholat saya langsung berangkat ke sini dan insya Allah nanti malam di Gang Pandan di daerah Wajo. Dan insya Allah mungkin nanti sampai pertengahan November saya baru selesai, Pak. Ada yang tanya sama saya, Ustadz enak jadi kiai. Jangan kaget. Nyaman laku alandu, Pak. Nyaman laku alandu. Alandu paling dari kol belu ongke kol 11 tanggi. Atau paling akhir mon ambu abejeng kol 11 Sleman mon abejeng. Kan kula cerita mon abejeng, Pak. Mi agelo sampean. Atau saya laku sawit. Laku sawit kerja sawit jam berapa Ustaz Ghazali? Berangkat jam 7. Berarti duhur kol 10. Berarti duhur lagi kol 5, Pak. Bi serepot saya laku dodos sih. Saya ngajak kelopai, Pak. Kalau niko saya tawarin sama sampean. Karena biasanya saya ceramah pakai 7 bahasa, Pak. Iya, saya pakai bahasa Madura karena mbah saya orang Madura, abah ibu saya, abah umi saya Madura, tapi babi nik kula dari Malang. Kadangkala karena memang saya pernah ngaji di Jawa Tengah, saya pakai bahasa Jawa yang halus. Saya pakai bahasa Solo, Jogja. Kemudian karena istri saya orang Jawa Barat, saya bawa istri saya pakai bahasa Sunda Cianjuran. Bahasa Sunda Cianjur itu paling halus. Kalau saya ke Sumatera, saya pakai bahasa Sumatera, Pak. Ya, karena saya orang dekat dengan orang Melayu, pakai bahasa Melayu. Kalau keluar negeri, saya pakai 2 bahasa. Pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ya udah hari ini saya pilih bahasa Inggris saja. Daerah masa makan, Pak. Makai kulo pada yes, Pak Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingetin sama Pak Kades. Pak Kades ini pemimpin, Pak. Nyesel ngaranang nang yade saya. Billahi pemasa setia. Dabuda Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sahabat Nabi yang paling pemberani itu namanya Umar ibn al-Khattab. Saking beraninya Umar, orang Arab yang mau nyakitin Nabi masih mikir Umar. Karena saking hebatnya Umar, setan ketemu Umar itu takut, Pak. Jin ketemu Umar bin Khattab itu lari. Kalau seandainya Umar bin Khattab lewat di gang ini, jinnya mesti lewat di gang sebelah. Ngelihat wajah Umar itu jin pingsan, Pak. Mungkin mun kula ban sampean ketemu ban jin paling jin agle. Arwah tangkan caro iku. Ambi tak lebot iku. Umar itu jadi khalifah 10 tahun, Pak. Tapi 10 tahun Umar itu kalau siang tidak pernah tidur, malam pun nggak tidur. Jadi ketika seseorang datang kepada Umar, wahai Umar, Anda ini kan khalifah. Benar. Saya tidak pernah melihat Anda istirahat. Apakah malam Anda tidur? Apakah siang Anda tidur? Bagaimana mungkin pada malam hari aku akan tertidur, sementara aku belum bersyukur kepada Allah? Malu rasanya jika seorang Umar bin Khattab ini menghabiskan waktu malamnya hanya untuk tidur. 10 tahun Umar tidak pernah tidur ketika jadi khalifah. Kenapa Anda tidak tidur siang, Umar? Bagaimana mungkin aku tidur siang, sementara siang hari aku adalah seorang khalifah. Aku khawatir ketika aku tertidur, ternyata rakyatku ada yang kelaparan. Mau dicontoh, Pak? Enggak, serius Pak Kades mau nyontoh. Ates kalau seminggu. Gue taling-ling sambiannya. Kata Umar, beliau berpesan bahwa Sayyidul Umam khadimuhum. Pemimpin umat, baik itu Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, bahkan seorang presiden sekalipun, dia harus menjadi pelayan bagi umatnya. Bukan minta dilayani Pak Kades. Aduh, macam semua pocat kayak.
Alhamdulillah, mantur tak yonceng apa oleh Ustaz Ria kok. Memang kok saya tergelutur setia. Tina me yonceng do. Ketumanan. Ini kan serius gula Pak, serius gula Pak. Ya jadi pemimpin itu ya seperti itu. Siapa pemimpin? Bukan cuma kades. Imam masjid, takmir masjid itu pemimpin. Kita ini suami pemimpin. Jangan enak-enakan kita jadi suami. Allah tidak menuntut apapun dari seorang istri, melainkan Allah akan mempertanyakan itu semuanya kepada kita. Kenapa Bu? Obok makai kula buru Bu. Obok mon bab angin cek laban Bu. Lagi pah laban banjurus wi sampean. Mon beda angin nyerah wi sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ini patut saya sampaikan Pak? Kalau kita pemimpin meniru Nabi, kalau pemimpin mencontoh Nabi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalau RT-nya meniru Nabi, berapa RT? Umay RT nah. Jadu nondo Pak. Sambian pada kepelo kula. Sebudian di akhirat pada beda rajia Pak. Nyamana rajia BLT. Ustadz Rizki udah 1000 tahun di surga. Tebang juk tojo iswarga. Lagi duduk Ustadz Rizki di surga 1000 tahun. Tiba-tiba Pak RT lewat. Assalamualaikum Ustadz Rizki. Lah sampean siapa ya? Masa Ustadz Rizki lupa? Aku sudah lupa tuh. Kamu siapa? RT. RT mana? RT berapa ini? RT berapa nih Pak Kades? RW 10, RT 10. Loh, sampean kok telat masuk surga? Saya udah 1000 tahun nih. Anu Pak Ustadz, rajia. Di mana? Malaikat Malik. Mantap Ustadz. Ada ya sogul Ustadz. Kui beri onga sekali. Rajia yang mana? Begini Pak Ustadz. Awalnya itu kan ada BLT. Namanya bantuan langsung tunai. Berapa itu? Tidak banyak sih Ustadz. 300.000. Masalahnya di mana? Nggak ada masalah Ustadz. Sudah disalurkan, udah. Nyampe, dah itu dia masalahnya. Nyampenya berapa? 280 Ustadz. Cuma 20.000. Iya cuma 20.000 masalahnya Ustadz. Cuma kan kali 100 Ustadz. Terus dikemanain? Itu gara-gara Pak Kades juga. Tepan ya boleh ya. Lekuk cek lupa yonceng saya ya. Pemaria boleh sampean biar gula. Tinggal Pak nih cerita-ceritaan gula apa nih kawan. Pada muslim saya ceritanan, pada muturan saya ceritanan, peser asal ceritanan. Kulakin makai enggak. Jadi gimana Pak? Iya, saya lupa pesannya Ustadz Rizki. Ternyata kata Ustadz Rizki, kalau bukan hak saya jangan diambil. Saya cuma tanya sama warga, apakah ikhlas saya ambil 20.000? Ternyata yang jawab ikhlas cuma 2 Ustadz. Itu siapa? Itu tetangga saya sendiri Ustadz. Yang lain bilang, ikhlas? Iya Pak, ikhlas Pak. Sampean jadi gimana? Gara-gara 20.000 saya diosso di neraka Pak. Sederhana Pak. Bahkan satu suap yang kita makan dari perkara yang Allah tidak ridha terhadapnya, 40 hari 40 malam sujud kita ditolak sama Allah. Tuh Bu, dengerin Bu. 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 Aduh jaya kompak yan. Bu ibu recel-cecel. Ibu-ibu besok kita datang pengajian dan pahalanya surga. Haram tak ada sedetung. Bu, besok ada pengajian, silakan datang, bawa ukuran baju seragam masing-masing. Acara kolitung, kol 10 datang kapi. Seandainya lekuk hilaku, lekuk hilaku.
Tak salah secara hukum fikih. Umpamanya tidak salah secara fikih. Di Masjid As-Sabir ini yang adzan subuh nambahin kalimat sahabis as-salatu khairum minan naum, mun tak salah tambahin. Share siapa jang sopu oleh PC 100 ebu. Kalau 12 dia tenggapi Pak. Cuma saya adzan kan bunyi suaranya lain. As-salatu khairum minan naum. Dia datang Pak. As-salatu khairum minan naum. Ada sedih tengah. Jajal tambah sambian. Share siapa jeng sopu malam mangken oleh 100 ebu. Arabu Pak sedih tengah Pak. Tak mungkin Ustaz, tak mungkin di dimah. Cuman musim pembagian BLT sampai tak apa jeng duhur orang. Beda. Ada ero mana kapi? Nyongot kapi kantor pos. Kadang saya ini sedih Pak, ya Allah. Mungkin mereka sama dengan saya, ya Allah, padahal Engkau sudah mengatakan dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita yakin saking Gusti Allah Bu, mun kula sareng panjenengan yakin ke Allah, kalau kita semuanya yakin kepada Allah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, lurus tegak di dalam beragama, waktunya salat, waktunya ibadah, waktunya mereka kerja, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tidak benar, mana yang benar. Mereka selalu tegak dan lurus dalam akidah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka niscaya Allah mengutus malaikat-malaikat untuk menyampaikan kepada mereka, wahai orang kampung apa ini? Kampung apa nih Pak? Wahai kampung Parit Punggur, malaikat berkata, alla takhafu, kalian tidak usah takut tentang dunia ini, jangan takut soal rezeki, bahkan rezekinya hewan yang paling lemah sekalipun Allah yang mengurus semuanya. Tempat kita duduk ini, di bawah kita ada tanah, di dalam tanah itu ada cacing itu makhluk Allah yang paling lemah, enggak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan tidak punya tulang punggung. Tapi dia tenang saja. Kenapa tenang? Karena Allah sudah menjamin rezekinya. Bagaimana dengan kita manusia? Kita selalu tidak yakin kepada Allah. Padahal kita kuat, kita sehat, kita punya akal, kita punya pikiran, tapi masih tidak yakin kepada Allah. Malu kita sama cacing. Berde cacing di tuku di lembah. Pola ikin to berde cacing naku handphone Pak. Kayak mau berde cacing naku handphone tuli buru sambian Pak. Tahu kok kan cacing tintetin mereka. Cacing yakin sama Allah. Dia tidak pernah takut atas rezekinya. Alla takhafu. Silakan buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Alla takhafu, jangan kamu takut soal dunia ini. Yang punya rezeki Allah, yang jamin Allah, tinggal kamu ikhtiar saja. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati tentang akhirat. Ya Allah, bagaimana nanti kalau aku mati? Ya Allah, bagaimana nanti kalau aku kembali ke akhirat? Ya Allah, dunia ini hanya sesaat. Ya Allah, bagaimana nanti aku masuk dalam kubur? Ya Allah, alam kubur itu sempit. Enggak usah sedih, kata Allah, karena kalian sudah beriman kepada Allah dan tetap tegak lurus dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Allah menjanjikan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka tentang apa? Surganya Allah yang Allah siapkan untuk mereka. Kalau Pak Kades boleh. Kalau Pak Kades yakin dengan rezeki yang Allah titipkan kepada Pak Kades,
insya Allah Pak Kades tak akan takut dan tak akan gelisah. Kalau Pak Kades yakin ketika Pak Kades berbuat baik, ketika Pak Kades menjalankan kepemimpinan dengan baik, jujur dan adil, maka insya Allah Allah turunkan malaikat untuk Pak Kades. Tenang Pak Kades. Pak Kades siapa namanya, lupa saya. Pak Sukaryadi, tenang Pak Sukaryadi, kata malaikat, Anda tidak usah cemas, rezeki Allah yang atur, yang penting Anda memimpin desa ini dengan baik, insya Allah aman. Kemun aman, malaikat si kedua turun, malaikat maut. Dem Pak Sukaryadi ruyen deko. Engkau lah semburan kiren gie. Entan bani kau nak kau pantan Pak. Dan kena tunging menikah manter salah apa kemon bener tuh lepa beli. Dan ini kalau Pak, jadi kita bermaulid. Wah ini ada apa temanya ini, saya lihat ini apa ini, apa temanya? Meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara soal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan halnya kita menyelami samudra Pak. Saya kalau menyampaikan kajian sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita bicara Rasulullah semakin tidak habis. Semakin kita menceritakan kebaikan Rasulullah semakin malu rasanya kita. Bicara tentang kesabaran Rasulullah, kita ini hanya sama dengan debu yang menempel di bawah kuda Rasulullah. Sesabar apapun kita itu tidak ada apa-apanya Pak. Saya yakin Pak Kades kita ini orangnya sabar. Maka Pak Kades harus diuji kesabarannya. Pak Kades, oh Pak Kades, ya misalnya besok asar Pak Kades mau sholat ke masjid, tiba-tiba ada orang yang meludah sama Pak Kades. Apa yang Pak Kades lakukan? Hah? Ada orang tiba-tiba meludah dengan Pak Kades depan masjid nih. Pak Kades ngomong apa dengan dia? Hah? Parang. Oh, garang gitu Pak Kades. Oh, main parang mana kan? Bang ngeri bagi saya ya. Ayo, ini imam kita Ustadz Ghazali. Besok sore Ustadz Ghazali datang ke masjid, tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba ada orang caci maki Ustadz depan masjid. Apa yang Ustadz lakukan? Sabar Pak Ustadz, tapi tahan ngemerkem. Sabar Pak Ustadz. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ceritakan sedikit saja. Suatu masa Nabi datang ke masjid Pak. Di perjalanan Nabi diludahin sama orang Yahudi. Apakah Nabi marah? Enggak, Nabi senyum. Senyum Nabi. Diusapnya ludah Yahudi, kemudian Rasulullah berangkat lagi. Besoknya Rasulullah berangkat lagi. Diludahin lagi oleh Yahudi ini. Senyum lagi Rasulullah. Begitu seterusnya sampai suatu hari ternyata Yahudi yang meludahi Nabi ini tidak meludah lagi. Sampai oleh Rasulullah ditunggu lama. Ternyata orang ini tidak datang. Selepas sholat, Nabi minta sahabat, wahai sahabat, tolong kamu cari kabar kemana orang yang biasa bertemu saya dengan di tikungan jalan itu. Kenapa ya Rasulullah? Sudah berapa hari ini aku lama tidak bertemu dengannya. Dia orangnya baik, kata Nabi. Padahal itu yang meludahi Nabi, yang memaki Nabi. Nabi bilang dia orangnya baik. Cobalah kamu cari kabar kemana orang itu. Baik ya Rasulullah. Tak lama kemudian sahabat ini setelah mencari kabar kembali lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang yang Anda maksud itu sedang sakit parah ya Rasulullah. Senangkah Nabi? Tidak. Ketika mendengar orang yang meludahi Nabi, yang memaki Nabi setiap kali ke masjid dalam keadaan sakit parah, Nabi segera pulang dan menemui Aisyah. Wahai Aisyah istriku, tolong buatkan makanan yang paling enak. Untuk siapa ya Rasulullah? Ada temanku sakit.
Ada temanku lagi sakit katanya. Padahal itu orang musuhin Nabi. Seandainya kita mendengar musuh atau orang yang musuhin kita itu sakit, Pak, apa yang kita lakukan, Pak? Ya sujud syukur. Alhamdulillah man terbengkalku eko. Cek seneka, Pak. Rasulullah itu malah mendatangi orang ini bawakan makanan. Setelah sampai di sana, orang Yahudi ini berkata kepada Rasulullah, halaktu ya Muhammad, celaka saya ini Muhammad. Nabi bertanya, apa yang buat engkau celaka? Selama ini aku selalu mencacimu, bahkan aku meludahi wajahmu ya Muhammad. Sedikit pun kau tidak pernah melawan. Bahkan kau selalu tersenyum dengan sikapku itu ya Muhammad. Tapi di saat aku sakit, tidak ada orang lain yang datang, melainkan engkau yang datang pertama ya Muhammad. Engkau adalah orang yang pertama mendoakan kesembuhanku. Bahkan kau bawakan makanan untukku ya Muhammad. Nabi melanjutkan, baik, makanlah makanan ini, saya doakan kau sembuh. Besok kalau kau sembuh, jangan lupa ludahi mukaku lagi, kata Nabi. Saking indahnya, saking sabarnya, saking ikhlasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di hari yang berbahagia ini, terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya. Salah satunya sahabat saya Ahmad ya, Pak Ahmad ya. Pak Ahmad itu sempat satu pesantren dengan saya di Meranti dulu, Pak. Sekitar tahun 85 atau tahun berapa saya lupa itu. Zaman itu saya satu kelas dengan beliau. Alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali, termasuklah dengan Ustadz Nawi. Kami sudah lama tidak bertemu, tapi melalui sebab dan wasilah pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan pertemuan kita di Majlis Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat semakin menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Dalam barzanji yang biasa kita baca itu, arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Ini boleh saya minum, Pak? Boleh saya minum? Ibri aing tak esoro begitu. Yang kita minum sekali begitu. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sering kita baca, arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Arju syafa'ata min Muhammad. Aku ini hanya mengharapkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kuntu artakibul muharram. Jika suatu masa seandainya aku berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Harapan kita hanya kepada Rasulullah. Sebab Allah menyebutkan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, siapapun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, apalagi di yaumil qiyamah. Nabi Adam tak bisa menolong, Nabi Nuh tidak bisa menolong, Nabi Idris tidak bisa menolong, Nabi Ibrahim pun begitu. Nabi Musa tidak bisa menolong, Nabi Isa tidak mungkin mampu memberikan pertolongan kepada kita manusia. Yang mampu memberikan pertolongan dan syafaatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, aku adalah orang yang bisa memberikan syafaat dan bisa dimintai syafaat. Jelas-jelas kalau kita mengandalkan ibadah kita tak banyak, Pak. Berapa menit sholat kita? Kalau kita sholat 5 waktu, satu kali sholat cuma 10 menit. Kali 5 paling kuat 50 menit. Ditambah dengan sholat sunat rawatib, ditambah lagi dengan sholat sunat tahajud, mungkin ditambah duha dan seterusnya. Mungkin sholat kita satu hari satu malam hanya 1 jam dan 2 jam. Lebihnya kemana? Semua akan ditanya oleh Allah. Waktu yang kita habiskan 24 jam sehari ini ditanya oleh Allah. Wahai fulan bin fulan, waktumu 24 jam satu hari satu malam, padahal ibadahmu cuma 2 jam. 2 jam itu engkau habiskan untuk ibadah, yang 22 jam itu kemana? Kata Allah, baik dihitung. Tidur 8 jam,
bekerja 8 jam, berarti 16 jam, 16 jam tambah 2 jam, ada 18 jam. Sisanya kemana kata Allah? Ada sisa waktu 6 jam yang nyaris sia-sia dalam hidup kita. Nah kita sekarang berkumpul di majelis ini, kule sarang panjenengan apolong nang Kak Dinto. Mohon maaf Pak, saya pakai bahasa Madura sepotong Pak ya. Paham sampean Pak? Paham jak Madura? Miaunggu demun tak paham. Paham Pak? Punten Pak. Oh paham. Ngereng-ngereng. Kule sarang panjenengan ini mesti syukur Pak. Alhamdulillah ya Allah, pemberi banyak ocean ya Allah. Panitiana lah susah. Aduh, are kele romita masang penampik iku. Lah pasang penampik apa banyak. Mun bi Allah ibu bucor kabeh. Tenang. Seandainya hujan pun tidak masalah, Pak. Ya terang pun alhamdulillah. Manusia ini kan seginto, Pak. Wa khuliqal insana halu'a. Manusia itu memang diciptakan dengan sifatnya selalu ngeluh. Semuanya salah. Hujan salah. Panojan neto seneser pesera, saya jual es. Ya Allah, aja neto ya Allah. Coba beterang sehari ya Allah. Le beterang bi Allah marah, terang. Jual es lelah. Maka jual es. Oleh sehari alhamdulillah ya Allah laku mantur terang apa boleh ya Allah. Sehari be ya Allah. Mohon diberi boleh sehari bi Allah terang. Oleh 2 hari nyaman banyak BC mantur terang apa boleh ya Allah. Allah lah telaware. Akhirnya ada Pak seminggu sesosap saya andi kaju yotan. Ya Allah lah seminggu terang kaju tak bisa keluar ya Allah. Pon ojen bi Allah. Akhirnya saya kedua tuh lagi apa bareng. Saya jual es ben saya laku kaju atua bareng. Can situ komandan ojena, can situ komandan terang. Akhirnya petoron bi Allah ojen panas. Lah adil reh debun Allah. Ojen panas reh. Saya minta terangi beri, saya minta ojen diberi. Tak ada keluar. Minta keluar kajualan es anto jering le. Salam Allah ke manusia, Pak. Kenapa saya paling ngaki Allah salah terus? Ku bener sebener. Beri, aduh yan. Mun setiap kok nyaman nyari lakor. Sehari kok bisa oleh 200. Oh, ini tambahin bi Allah. Leguk 300. Oleh 300 alhamdulillah jen nyaman kok. Beri 400 bi Allah. Beri 400 deh Pak totokan 1 juta. Alhamdulillah ambu. Minta ambu, bejengnya kalau pain. Minta apa jeng teh? Maki Allah ku tak tahu kok jak sibuk nak iku. Nggih ngereng-ngereng. Sampeyan sibuk tak napa? Sampeyan sibuk tak napa? Sampai tak bejeng tak napa? Wong Allah tak keberatan loh, Pak. Apakah Allah keberatan karena kita enggak sholat? Enggak masalah. Apakah Allah itu merasa begini dan begitu karena kita tidak menyembah Allah? Enggak. Karena Allah dengan kekuasaannya tidak tergantung kita manusia. Allah itu disembah enggak masalah. Karena Allah itu berdiri hak karena dirinya, bukan karena hambanya. Saya atua iparengen, saya tak atua pone iparengen. Lambek hulandi cerita mak, kelek cerita aki. Paret wan salim gitu lambek beda sampai ke subki. Ke subki kadin to potaran ke Zayyadi. Ke Zayyadi kadin to satretan sarang Syekhuna Fathul Bari. Potaran ke Zayyadi gitu ke subki. Ke subki pun orang alim Pak. Andi tetangga Cina. Dia punya tetangga Cina Pak. Ya saya putar ke bahasa Indonesia sajalah, kasihan Bapak. Agelak kena rok toroan begelak. Jadi tetangga itu namanya si Apong Pak. Apong ini dulu orang kaya. Kaya luar biasa. Tiba-tiba bangkrut. Suatu hari minta doa sama orang Islam, minta doa sama Pak Kiai Subki. Pagi-pagi dia karena tetanggaan. Sama pagi Pak Kiai, pagi ada apa Pong? Aku nih susah Pak Kiai. Lama aku punya usaha bangkrut ah. Ngapa pula bangkrut? Itulah dia Tuhan tak baik ah. Tak baik derem Pong. Ya dulu Tuhan ngai kasih banyak ah. 2 tahun aku bangkrut tak punya kerja ah. Ya arah apa kaki dena? Aku minta doa sama Pak Kiai ho.
Kita kan beda iman, tak masalah. Yang penting ngai bisa kaya ho. Tapi nanti kau berat bacanya tak masalah. Kalau aku dengan doa kiai yakin oh. Pak Kiai Subki itu ngolok-ngolok. Ya udahlah Pong, kalau kau nak kaya, kau baca Fatihah 1000 kali. Bagus ah. Apong tak tanya apa itu Fatihah. Kiai Subki pun tidak jelaskan itu Fatihah. Sekali ditengok Apong dah balik. Aduh, demak Apong rimik mulai dan balik. Hilang cerita 2 tahun Apong datang. Jadi kaya Pak. Mat pagi Pak Kiai, pagi. Kau siapa? Aku Apong. Kaya kau Pong. Itulah gala-gala doa Pak Kiai ho. Kiai Subki bingung. Doa yang mana Pong? Fatihah. Iya, Fatihah yang mana? Pak Kiai kan ngai punya aja loh. Sulu baca Fatihah 1000. Jadi kau baca? Kau baca macam mana? Fatihah. Gala-gala Fatihah dia kaya ho Pak. Kalau Bapak mau coba boleh ho. Pak Kades mau coba? Pak Kades boleh coba ho. Bisa kaya. Kenapa dia ya kaya Pak? Yakin dengan doanya Pak. Hanya sekedar baca Fatihah kaya. Siapa tahu Kiai Ghazali mau. Itu ijazah umum. Boleh Pak, baca Pak. Baca, enggak masalah. Kiai Subki tak jelaskan, Apong tak tanya. Tapi Apong yakin yang nyampaikan orang baik, pasti dia itu baik. Nah kita ini Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Satu mushaf 114 surah 30 juz 6666 ayat. Nggak ada yang laku sama kita. Yang laku yang mana? Ayat korse. Untuk apa? Ngusir setan. Kaki jela pada. Pak, saya ini Pak, kemana-mana tempat selalu mengingatkan dengan saudara saya, Pak, hati-hati jaga sholatnya. Sholatlah di saat kita itu sehat, sakit, nanti baru mikir sholat. Sempatkan waktu untuk sholat, bukan sholat saat sempat. Sempat apa jeng, tak sempat tak apa jeng. Mentet dong Allah. Gusti Allah, panole musibah, salahku apa ya Allah? Encoy cedek aja itu kejian. Apa dosaku ya Allah? Kidingaki dengodan aja. Saya surah pacaran bi siapa? Mana dalil pacaran itu? Nek bini roh, dengodan roh. Ben pernah benar. Yang nyuruh kamu pacaran siapa? Sekali diputus nangis sama Allah. Ya Allah, apa salahku ya Allah? Raja tende sejan pangeran. Mungkin karena Allah tak belas kekuluban sampean Pak. Allah itu sudah menetapkan bagi dirinya, kataba rabbukum ala nafsikir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kalau Allah enggak sayang kita, sudah lama kita ini selesai Pak. Kalau Allah tak sayang dengan orang parit punggur, Allah tinggal kirimkan angin, tuh selesaikan orang parit punggur. Dotan dan subhanallah. Pan banjir atau wenging ke Allah. Ya Allah, banjirlah seminggu ya Allah. Ditanya ke malaikat, bi apa? Sawit. Siapa sih noronya mensawit? Ya Allah, ketamu deh ya Allah. Aduh mensura asar rotokang ring gitu nih Pak. Padah. Tanya aki kena binin. Bu, doyan bini siapa jian? Macet santan saya jawab. Orang penikah Bu. Bi kulit tanya gini sampean. Sampean lebih senang sokin apa miskin? Cik lemes sesurah jawab. Miskin kiai. Mana pak miskin nongko baru agar-agar kaki dia. Bu, marosari ya Bu. Mau ditanya aki bi manubi pangeran. Kaki atau apa oleh? Engki pangeran. Coba ke Ustadz Nawi.
Ustadz Nawi, kalau seandainya Allah kirimkan 1 triliun, seandainya, coba mesem kelu seandainya, jangan seneng ya bala tandai bagi Ustadz lain Ustadz Nawi, seandainya Allah ngasih 1 triliun, apakah Ustadz Nawi cukup? Ya nama dim cukup baik kau. Paling saya kerana hitung harian di besar bini boleh. Manusia menikah Pak. Sebentar Pak ya, saya pakai bahasa Madura dulu Pak ya. Lah Pak repot saya ceramah ya Pak. Nampu banyak bahasa, lagi cak cina sekalian dah. Manusia menikah dengan Rasulullah. Menibri tunya du kampung tak cukup. Nih kuburaya nih. Kuburaya pada kepas bagi paling ngagi ku Ustadz Rizki. Ku kira cukup. Kau orang Ustadz. Kau orang iko. Bawa ke mata duitan ki ya kana. Tak yang ku cuma Ustadz Ghazali. Dawuh Rasulullah, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab." Oh, dawuh Rasulullah mantap. Manusia itu kalau Allah kasih 2 lembah yang isinya harta semua, mereka cukup? Tidak. 2 kabupaten dikasih cukup? Enggak. Minta lagi. Dikasih 100, minta 200, habis 200, minta 300. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan hati manusia melainkan kematiannya. Mun lamate baru mikir dengan Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang Bapak Kades kita. Beni sampian Pak Kades. Kades lain kan benyai kuburaya. Apalagi talem bagi lain apa. Telah meninggal dunia dengan tenang. Ini tak tenang aja tak agulian. Kalau lebih bahasa pura tenang ya njok lah orang mati jauh sasagapi tapi pernah minta pernah ku beda beli ke bumi Pak ku beda beli kanton ini berarti pernah kan wala beda saya daftar ke ada wala pernah lenika mak dawuh Rasulullah manusia penikah mau diberi 2 minta telok tak kira cukup Rasulullah tak kira secukup na Rasulullah mau mati baru cukup. Paham sampean Pak? Mungkin mun tak paham seporan. Acara bahasa Indonesia adu malam boy. Nesar ke Maturan apa nih kan. Tapi Pak enggak apa-apa Pak. Saya senang Bapak bisa hadir. Bahkan kemarin saya itu di mana Jelau ya. Di Jelau itu perbatasan Kecamatan Sungai Bawang dengan Tayan Pak. Dan mayoritas itu Dayak, mu'alaf. Yang susah kalau ceramah di tengah mu'alaf kan itu Pak. Pertama mereka baru kenal Islam. Jadi mau nyampaikan Islam itu mau pelan-pelan, itu yang pertama. Saya nomor 2 karena mereka masih belum tahu etika, belum tahu tata krama, pan wa buan kiai na pade petade Pak. Ya apa ado ya petade Pak. Tapi irik didelang, kemetang bu. Sampai nih bini ku lagi le, bi. Ini kan cerita coba hiyak mereka. Ini lelucon Pak ya. Saya ini kan ke daerah mualaf itu. Jadi istri saya pas keluar bi, kenapa? Punya abi buahnya hilang enggak? Loh, kenapa? Kula rak pura punya saya hilang semua. Rupanya pemari bi mualaf Pak. Tapi tak apa-apa, yang penting mereka senang dan mau belajar tentang Islam. Saya bertemu dengan Bapak ini luar biasa. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orangnya welas asih Pak. Nabi itu penuh cinta kasih. Jadi kalau kita mau contoh Nabi, bersifatlah seperti Nabi, selalu welas asih kepada orang lain. Melihat orang lain itu Nabi itu enggak pernah marah. Ada orang yang datang maksiat kepada Nabi, Nabi senyum. Bahkan sering kita dengar cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Nuaiman itu kerjanya nggak ada lain mabuk Pak. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman ini kerjaannya mabuk terus. Habis mabuk sholat.
Habis sholat mabuk lagi. Marahkan Nabi melihat Nuaiman, malah senyum. Setiap Nuaiman itu dipukul karena apa? Dipukul, dihukum atas kesalahannya minum. Nuaiman senyum. Nuaiman, kamu itu dipukul seperti itu, diberikan hukuman oleh Nabi, kamu kok senyum? Iya, aku nggak apa-apa. Aku ini dihukum seperti ini karena hukum Allah. Dan yang nyuruh Nabi. Kalau yang nyuruh Nabi aku suka. Tapi kalau yang nyuruh kamu, ya habis kamu, kata Nuaiman. Nuaiman dipukul itu bukan marah, senyum. Kenapa? Karena dia senang dipukul. Siapa? Karena yang nyuruh memukul Nuaiman itu Nabi. Jadi kalau orang sudah penuh dengan rasa cinta, apalagi kita nih Pak. Coba. Ini ada kawan saya satu. Wah, ini lupa saya. Ini kawan saya dulu juga di Sanawiyah kita ya. Sampean kalau ada orang traktir minum sampean 1 hari saja, minum kopi, jamin sampean seneng. Jamin sampean minum kopi seminggu seneng. Jole mulai Pak lagi minum kopi terus gitu kok. Seneng sampean. Bukan bala orang tambah ember lagi Pak aku. Oleh seminggu, jamin boleh sebulan, seneng sampean. Seneng Pak. Cik kini beri kopi sebulan seneng. Anak mana boleh kuluban sampean apa selamat dari neraka Pak. Kita ini diselamatkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari api neraka. Caranya apa? Belajar Islam, belajar agama. Sampean berangkat dari rumah ke sini, niatnya li talabil ilm, belajar ilmu Allah, pulangnya diamalkan, selamat sampean. Sudah berapa jam ceramah saya? Ngocok bidabit neser bu ibu 8 nas lah Pak. Neser sampean kan ngara apa gelek gitu. Ini kan nek kenen macam lah gelia kopi ni kan. Lah nak apalagi ni daerah buka nak cak entep nak. Makan aja enggak apa-apa. Bu, makan aja Bu, enggak apa-apa Bu. Ya kocok rasa lagi ya ini kita ngakan enggak ada. Nah, kita ini hari ini nih. Saya ketemu Bapak jarang. Ada ustadz, ada guru di sini. Para santri. Para murid hati-hati nak. Hati-hati dengan gurumu. Kalau engkau merasa punya guru, baik itu guru madrasah, apalagi guru yang mengajarkanmu agama, yang mendidikmu bacaan Quran, yang mengajarkanmu salat, hati-hati terhadap gurumu. Kalau engkau berlaku tidak sopan, bahkan lupa kepada gurumu, akan datang 3 penyakit yang tidak akan pernah dapat ada obatnya. Tidak akan ada obat dari penyakit yang datang. Penyakit apa itu? Ketika dia mulai su'ul adab, tidak punya akhlak, tidak punya etika kepada gurunya. Kalau gurunya anak, berarti guru kita Pak. Anak-anak saya di pesantren, walaupun gurunya di pesantren lebih muda dari saya ketemu, saya cium tangannya. Kaget mereka, kenapa Kiai cium tangan saya? Tenang aja Pak Ustadz, Anda itu gurunya anak saya. Kalau guru anak saya berarti guru saya. Kenapa seperti itu Pak Kiai? Sebab saya diajarkan oleh guru saya. Kalau engkau suul adab kepada gurumu, akan datang 3 penyakit yang tidak akan ada obatnya. Yang pertama, kalla lisanuhu, tumpul lidahnya. Mau sepintar apapun, sealim apapun dirimu, hebat kamu baca kitab, paham kamu tentang tafsir, hafid kamu dalam Quran, faham betul tentang ilmu hadis, faqih kamu dalam ilmu faqih, tapi kamu tidak punya akhlak kepada gurumu, bahkan kau cenderung merendahkan dan menghinakan gurumu dengan sikapmu, apalagi perbuatanmu. Yang pertama, kalla lisanuhu, Allah buat tumpul lidahmu. Kenapa? Orang lain tidak akan pernah mungkin mendengarkan kalimat-kalimat yang kau sampaikan. Kenapa? Allah membuat tumpul lidahmu. Itu yang pertama santri. Yang kedua, wa nasiya ma hafidhah. Lama pelan-pelan hafalannya dihilangkan satu persatu. Kenapa? Su'ul adab kepada gurunya. Yang nomor 3 paling berbahaya,
Wa khufiya yakhruju minad dunya bighairi iman. Ditakutkan keluar atau mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah. Kenapa? Guru itu adalah sandarannya. Talinya kita kepada Rasulullah guru. Saya punya guru ngaji, berguru kepada gurunya sampai nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di bidang ilmu hadis berguru kepada beberapa guru. Saya mengambil sanad ilmu hadis kepada Syekh Muhammad. Syekh Muhammad berguru kepada ayahnya Syekh Ismail. Syekh Ismail berguru kepada gurunya sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati. Ini sekarang kan saya lihat kan ada madrasah ya Ustaz. Ada madrasah ya. Ada madrasah. Selepas dari madrasah nanti mungkin pindah ke pesantren-pesantren yang lain. Nah, jangan lupa kalau engkau pintar, kalau engkau alim, engkau dan seterusnya, jangan pernah merasa lebih hebat, apalagi merasa lebih alim daripada gurumu. Saya ini tidak patut untuk dicontoh, tetapi saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya di pesantren, nak, sepintar apapun dirimu, sehebat apapun dirimu, sealim apapun dirimu, jangan kau pernah mensejajarkan dirimu dengan gurumu. Ketika engkau bertutur sapa dengan gurumu, rendahkan suaramu dari gurumu. Ketika engkau berbicara dengan gurumu, jangan kau terlalu menatapnya, nak. Belajarlah engkau sedikit sopan santun, sebab sopan santun orang berilmu menunjukkan kedalaman ilmunya. Ketika seorang imam besar yang bernama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya, wahai Imam Syafi'i, anda itu seorang alim, anda itu seorang faqih, anda seorang mujtahid, anda itu seorang imam mujtahid mutlak, anda berguru kepada Imam Malik, bagaimana pendapat anda tentang Imam Malik? Imam Syafi'i menjawab dengan indah, kafa bi Malik, cukuplah bagiku Imam Malik hujjatan fi yaumil qiyamah, sebagai hujjahku di yaumil qiyamah. Imam Syafi'i tidak merasa dia alim, tapi dia merasa bahwa ilmu yang dia miliki karena gurunya yang bernama Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Hambali. Imam Hambali hafal 1.000.000 hadis. Sedangkan Imam Syafi'i hanya hafal 300 hadis, 300.000 hadis. Imam Hambali hafal 1 juta. Menulis satu kitab yang bernama Musnad Ibnu Hanbal. Ketika ditanya tentang gurunya yang bernama Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana tentang gurumu Syafi'i? Beliau menjawab dengan indah, Imam Syafi'i itu tidak ada yang melebihi kealiman beliau, tidak ada yang lebih faqih dibandingkan dengan beliau. Hanbali ini hanyalah mendapat sebagian kecil saja dari ilmu sang guru yang bernama Syafi'i. Kalau kita kadang-kadang taklah Pak, kadang-kadang kita ni mulailah timbul rasa sikit kita berjenggot, wah dah mulai lebih hebat dari guru. Sedikit kita faham tentang ilmu, kita mulai lupa dengan guru. Apalagi guru kita masa kita kecil dulu. Zaman kita dulu ngaji dengan guru, zaman kita ngaji alif bata tajim, asal kita udah pintar nanti kelepas dari kampung, keluar dari kampung belajar ilmu, lupa dengan guru di waktu guru ngajinya. Jangan lupa itu. Banyak orang yang pandai alim, banyak orang yang pandai hebat. Tapi tak hebat marga apa? Lupa ke guru nah. Guru alim terutama Pak. Benih guru saya pesantren tak penting, sangat penting. Cuma sanad pertama guru na sampian saya kampung nih. Dan kadang pada tanya Aki, nih kontok santri. Sampai kenal seorang Ustadz Rizki. Wah, yang mana ya? Itu Ustadz yang agak gemuk-gemuk sikit. Kan benih gemuk Ustaz, agak gemuk-gemuk. Yang di mana? Parit Turba lagi. Parit Punggur. Oh iya, itu dulu. Hah? Itu dulu. Tapi kan Anda berguru, iya dulu. Pada saat itulah Allah tidak senang terhadapmu. Karena engkau telah melupakan orang yang paling berjasa dalam hidupmu. Maka kata Imam Ali rahimahullahu ta'ala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, dan sahabat yang paling alim. Nabi pernah mengatakan, aku ini ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kota ilmu, sedangkan pintu kota itu adalah Ali. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Man 'allamani harfan kuntu lahu abdan. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf saja, aku layak menjadi hamba baginya. Hati-hati itu. Kenapa perlu saya sampaikan? Di akhir zaman, di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang pintar, banyak sekali orang-orang alim, tapi nyaris tidak menjadi manfaat bagi yang lain. Yang khawatir bukan masalah ilmunya, tapi apakah dia sudah kehilangan adab atau tidak. Sampian tak alim tak apa, sampian tak ikut caring pintar tak apa santre. Sepenting sampian adi akhlak. Imam Ibnul Mubarak itu belajar ilmu 20 tahun. Tapi belajar adab 30 tahun. Sebab kata Imam Ibnul Mubarak, puncak dari semua ilmu adalah akhlaknya. Dan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, nanti kalau pulang ke rumah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Jangan lupa doakan anaknya. Mudah-mudahan anaknya jadi anak salih dan salihah. Jangan lupa nak, engkau bisa seperti hari ini, engkau bisa lahir, engkau nongol besar macam ni bukan tiba-tiba. Ada orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, dan itu adalah ibu kita. Jangan kau sakiti ibumu dengan lidahmu. Jangan kau sakiti ibumu dengan sikapmu. Jangan kau buat hati ibumu kecewa. Sebab Allah paling membenci, ada dosa yang besar namanya syirik. Syirik adalah dosa menyekutukan Allah. Dan dosa terbesar setelah syirik adalah durhaka kepada ibu dan bapak. Hati-hati, kalau engkau masih punya ibu, datangi ibumu, minta ridhanya, ambil tangannya, cium tangannya, kalau perlu kau cium kakinya. Karena apa? Ridha Allah tergantung kepada ridha ibu dan bapakmu, dan murkanya Allah tergantung kepada murka ibu dan bapakmu. Ada orang yang datang kepada saya, Kiai, berikan saya obat. Saya tanya, apa penyakitmu? Kiai, saya ini sudah datang ke beberapa dokter, bahkan saya sudah datang ke negara-negara seperti Malaysia dan Singapura. Konon jantung saya bermasalah, ginjal saya bermasalah, paru-paru saya bermasalah, dan kemudian di dalam tubuh saya ini ada penyakit yang sampai hari ini oleh dokter manapun belum bisa dideteksi dan dia diagnosa. Saya tanya, apa masalahmu? Saya tidak tahu, Kiai, saya tidak tahu masalah saya. Saya tanya, apakah engkau masih punya ibu? Iya. Apakah engkau lebih mencintai ibumu atau yang lain? Apakah engkau banyak menghabiskan waktu untuk ibumu atau untuk yang lain? Seandainya engkau habiskan waktumu untuk yang lain dan sedikit engkau habiskan waktu dengan ibumu, ketahuilah, boleh jadi sakit yang tengah engkau derita adalah peringatan dari Allah. Kenapa? Tanpa engkau sadari, engkau sudah menjadi musuh Allah. Kenapa engkau jadi musuh Allah? Karena engkau tidak merawat ibumu yang melahirkanmu, membesarkanmu, mendoakanmu, dan menjadikan engkau seperti hari ini. Pulanglah engkau. Untuk apa engkau datang kemari? Sebab doaku hanya doa biasa, tetapi doa ibumu adalah doa yang dapat menembus batas-batas langit dan arsy. Kalau engkau sakit, obatmu adalah ibumu, bukan kau datang ke sini. Datangi ibumu, segeralah engkau meminta maaf, segeralah engkau memohon ridhanya. Khawatir sakit yang ada hari ini karena engkau lalai kepada ibumu. Setelah dia datang kepada ibunya, ibunya memaafkan. Apa yang ibunya katakan? Nak, aku tidak pernah minta apa-apa darimu. Aku melahirkanmu dengan ikhlas. Aku mengandung 9 bulan 10 hari, aku ikhlas. Aku merawatmu ikhlas karena Allah.
Di saat engkau sakit, aku tidak pernah tidur. Dan ibu tidak pernah kenyang sebelum engkau tertidur karena kenyang. Ibu tidak pernah merasakan apapun sebelum engkau menikmatinya. Ibu selalu bersujud kepada Allah siang dan malam agar Allah menjadikanmu sebagai anak salih, agar nanti di kematianku engkaulah orang yang mengantarkan ibu menghadap kepada Allah, yang menuntun di telinga ibu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu mengirimmu ke madrasah, ibu mengirimmu ke pondok pesantren, bukan punya tujuan agar kau menjadi orang alim dan pintar, tetapi ibu hanya punya tujuan dan cita-cita. Seandainya nanti aku mati, ada orang yang mengirimkan doa untukku, paling tidak dapat menghiburku dari siksaan Allah. Dan orang yang ibu maksud adalah dirimu. Ibu tidak meminta harta yang banyak darimu, sebab cukup bagi ibu hanya sesuap nasi yang masuk ke tenggorokan ini. Yang penting ibu punya tenaga, yang penting ibu punya kekuatan untuk kembali sujud kepada Allah dan mendoakanmu. Dan jika seandainya memang engkau tidak punya waktu untuk ibu, ibu berharap kepadamu agar Allah memberikan kesempatan paling tidak satu kali dalam hidupmu mendampingi ibu di saat yang paling penting, dan itu di saat ibu melepaskan nafas meninggalkan dunia ini, dan engkaulah orang yang menatapku yang terakhir. Allah mengingatkan kepada kita saudaraku, terutama anak-anakku, Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Setelah 6 tahun di pengasuhan ibunya Aminah bintu Wahab, ibunya wafat, berarti Nabi menjadi piatu. Nabi tidak lama bersama ibunya, tetapi Nabi tahu betul betapa cinta kasih seorang ibu yang sangat luar biasa. Dan ketika sahabat di belakang hari bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, siapakah orang yang paling pantas aku temani dalam hidup ini?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lantas siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Lantas siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Baru kemudian ayahmu. Hari ini jika engkau merasa mulia, kemuliaanmu itu karena doa ibumu. Jika hari ini engkau hebat, kehebatanmu itu karena doa ibumu. Jika engkau pintar bukan karena kecerdasan akalmu, itu karena doa seorang ibu yang hebat, yang selalu mendoakanmu siang dan malam agar engkau menjadi orang yang hebat. Tapi kenapa di saat engkau besar, engkau lupa kepada ibumu, bahkan engkau mengucapkan kata-kata yang buruk kepada ibumu? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karīmā wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Anak-anakku sekalian, Allah mengingatkan, apa kata Allah? Dan telah aku wajibkan bagi kalian semuanya manusia, agar yang pertama tidak syirik kepada Allah, yang kedua berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika seandainya kedua orang tuamu mulai menua, atau salah satu atau keduanya, dan mereka berada dalam pengasuhanmu, fala taqul lahumā uffin, jangan kau mengatakan kata kepada ibu dan bapakmu. Wala tanharhuma, jangan kau bentak ibumu, karena ketika ibumu tidak mendengar, lantas engkau mengulang ucapanmu dengan membentak. Ketika hati ibumu tersakiti dan kecewa, maka sesungguhnya Allah yang lebih kecewa terhadapmu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan bahkan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada kedua orang tuamu. Pada masanya kita akan tua, pada masanya kita akan pulang kepada Allah. Sebelum saya tutup majelis yang berbahagia ini, sudah 1 jam lebih nampaknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi hikmah dan peringatan bagi kita semuanya. Walaupun dari tadi ada guyonnya Pak,
Ini kan kiar kita ini Pak Kades, mohon maaf Pak Kades. Saya semata-mata bukan menyinggung Pak Kades. Kalau Pak Kades sakit hati, janganlah disimpan dalam hati. Buan ya ini, anggap ya angin lalu. Jangan gara-gara ceramah ini nanti Pak Kades tak salim pula dengan saya. Nah itu berat nampaknya nih. Kalau Ustadz Nawi tak apalah, beliau pun dah kawan saya dari pesantren. Bu, Ibu, nanti balik rumah jangan lupa ya Bu ya, banyak doakan suami. Contohlah istri saya selalu mendoakan kebaikan untuk saya. Waktu ini cepat berlalu. Pada masanya nanti kita pasti ditinggalkan anak. Yang bisa menemani kita sampai tua itu cuma istri, Pak. Anak kita tidak akan menunggu kita sampai tua. Yang nunggu kita bukan anak, Pak. Anak laki-laki bawa istrinya jauh. Apalagi anak perempuan makin jauh. Yang menemani kita itu istri. Maka selama ini di majelis yang mulia ini saya sampaikan, saya juga belum jadi suami yang baik bagi istri saya, Pak. Tapi saya selalu ingatkan sama istri saya, tolong ingatkan saya ketika saya lupa. Nasihati saya ketika saya merasa hebat. Dan jangan lupa doakan saya agar perjalanan saya ini selalu baik-baik saja. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibu dan bapak, mudah-mudahan hidupnya bahagia, rukun tentram, penuh kebahagiaan, dan paling terakhir, zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Quran. Pesan Nabi, hiasilah hidup rumah tanggamu dengan dua hal. Yang pertama, jangan lupakan salat dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Hidup akan terasa indah, hidup akan terasa nikmat dan bahagia jika dalam rumah tangga senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan lupa salat dan jangan lupa banyak membaca Quran. Ibu-ibu yang pegang HP dan bapak-bapak, silakan nanti buka channel dakwah saya. Di situ ada namanya Zen Muhsin Official, dan insya Allah sudah ada 118.000 follower yang mengikuti channel dakwah saya. Silakan dibuka videonya. Ada ratusan video dakwah perjalanan saya kurang lebih 2 tahun. Di video-video dakwah itu insya Allah mengajak kita kepada dakwah wasatiyah, dakwah yang tidak terlalu keras, tidak ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri. Dan di YouTube ada namanya Zen Muhsin Official dan sudah hampir 10.000 subscriber. Nanti juga boleh tengok di TikTok apa ge? Bani TikTok jugit dulu kana. Masa kiai sora jugit. TikTok dakwah, Pak. Ya. Silakan tengok. Insya Allah setiap klik ibu yang nonton kemudian dibagikan, ada rupiah yang masuk ke rekening kami, jadi dolar dari Amerika dikirim ke kami, di kami insya Allah akan kami bagi-bagi. Termasuklah nanti yang dapat pertama insya Allah bagian dari hasil Facebook, insya Allah masjid ini, Pak. Amin. Insya Allah ingetin, saya sudah janji dari hasil Facebook, hasil Facebook insya Allah 50 saknya saya sumbangkan untuk masjid ini. Amin. Terima kasih. Mohon maaf terutama kepada Pak Kades yang dari tadi saya sudah kerjain Pak Kades. Coba ngangko Pak Kades. Haram tanggung jengagi ya kok. Terima kasih motor sekelangkong, Ustadz Rizki, Ustadz Nawi, Ustadz yang lain, Ustadz Ghazali dan para guru-guru mulia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir batin kepada kita dan Allah panjangkan usia bertemu di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.